Nah waktu aku ngelewatin belokan di depan SD itu, aku dengar ada suara kau. Suara Hanan maksudnya manggil namaku. Hania. Langsung ngebot aku, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini masih dalam edisi spesial Halloween atau spesial Benra Numpuk ya kan. Aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa ya, Wak ya. Yang pastinya nggak kalah menyeramkan dari cerita-cerita sebelumnya. Dan seperti biasa sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ngucapin terima kasih kali buat Wawa semua yang sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi pengalaman horor kalian kepada kami semua supaya kami bisa menambahkan cerita horor kami ya kan. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah Wawa sebelumnya, langsung aja cus ke playlist aku, Wak, cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang nih. Part berapa? 19 ya. Dan sekarang aku akan menceritakan satu kisah horor Wawa yang betul-betul seram kali. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi satu kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Hanan. Halo, Hanan. Nah, cerita yang bakal diceritain Hanan ini terjadi pas zamannya Hanan ini masuk kuliah di tahun 2015, Wak. Hanan kuliah di salah satu cabang kampusnya yang berada di Depok, yang kebetulan dekat kali sama rumahnya. Nah, Hanan ini ambil jurusan Public Relation. Nah, karena memang Hanan ini ngambil jurusan PR itu, jadinya seminar yang harus dihadiri itu kan jadi banyak kali ya kan. Dan satu hal lagi yang perlu di-note, Wak, adalah Hanan ini kuliah bareng sama sepupunya yang namanya Hania. Usia mereka hanya terpaut 1 tahun, Wak, tapi mereka masuk kuliah bareng, satu kelas malah. Jadinya tiap kali berangkat kuliah ya selalu bareng. Dan rumah Hanan sama Hania kebetulan satu komplek juga, cuma beda blok aja. Jadi tiap ngampus tuh Hanan tuh selalu nebeng Hania. Gitu, Wak ya. Nah, balik lagi ke kisahnya si seminar ini. Pada suatu hari diadakan lawat seminar komunikasi yang memang diselenggarakan oleh kampusnya Hanan dan Hania di daerah Rawamangun. Nah, waktu itu Hanan lebih memilih untuk naik kereta daripada naik motor. Karena kan kalau naik motor Depok, Jakarta bolak-balik tuh lumayan berasa kali lah jauhnya, kata Hanan, Wak. Berangkat siang panas, malam kedinginan, macet. Pokoknya menurut Hanan agak ribet gitulah perjalanannya kalau naik motor. Lagi pula banyak, Wak, teman-teman Hanan lain yang nggak punya kendaraan pribadi juga. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk bareng-bareng berangkat naik kereta. Jadi dari rumah nih ya, Hanan sama Hania, mereka naik motor ke salah satu stasiun kereta terdekat. Nanti motornya dititip di stasiun, baru naik kereta menuju ke Rawamangun. Jadi motornya diparkir di stasiun ya, Wak ya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, ada satu orang lagi nih yang Hana kenalkan, temannya namanya Ayu. Ayu ini, Wak, teman kelasnya Hana yang memang jarang kali masuk kuliah karena jarak rumahnya itu jauh kali dari kampus, Wak. Nah, untuk memperbaiki nilai-nilainya di semester awal, Ayu ini akhirnya ikut juga lah ke seminar itu yang dihadiri oleh si Hanan dan Hania juga. Si Ayu ini betul-betul rumahnya jauh, Wak, betul-betul jauh. Dia tinggal di mana kalian tahu? Di kaki Gunung Putri Bogor. Dan selalu berangkat dari rumah jam 4 pagi. Jam 4 pagi baru berangkat. Bangun jam berapa itu? Supaya pergi ke kampusnya tuh, luar biasa ya. Nah, jadi pada saat si Ayu ikut seminar di Rawamangun itu, Hanan ya jadi kasihan lah sama si Ayu kan, kalau setiap kali Ayu ini hadir seminar dia harus bolak-balik dari Bogor ke tempat-tempat seminar tuh. Bukan apa-apa, Wak, kata Hanan, masalahnya kereta ke Bogor dari Jakarta itu terbatas sekali zaman 2015. Jam 10 atau jam 11-an malam itu udah betul-betul nggak ada lagi atau pokoknya susah lah gitu. Nah, singkat cerita akhirnya selesai lah ini kan seminar mereka dan hari udah malam, Wak. Nah, Hanan akhirnya inisiatif ngajak Ayu, Wak, kok nginap di rumah aku aja lah. Besok kan kita masuk lagi jadi bisa dekat tuh, kita bonceng 3 aja lah. Hanan, Hania sama si Ayu maksudnya, tapi bukan untuk ditiru, Wak ya, bonceng 3 jangan. Ini kepepet aja soalnya posisinya ya kan. Nanti kalau kau balik ke Bogor yang ada kau capek di jalan, umur kau habis di jalan aja nanti. Besok lagi kita masuk pagi loh. Pada awalnya si Ayu ini kayak nolak gitu, Wak, karena kan nggak enak gitu kan. Tapi karena mereka udah sampai di salah satu stasiun di Depok dan posisinya saat itu udah betul-betul gelap dan sepi. Dan teman-teman yang lain juga udah pada pulang nih. Akhirnya Ayu pun, udah gak betul juga aku sendirian, takut juga ya kan. Iyalah Hanan, aku tidur di rumahmu gak apa-apa ya, kata dia kayak gitu. Ya gitu, ikut aja sama kami, udah aku nanti tidur rumah aku aja, kata si Hanan. Dah lah, gas lah tuh mereka bonceng 3, Wak, jangan ditiru. Bonceng 3 mereka kerak pepet nih, Wak ya, mohon maaf. Hanan yang bawa motor, Hania di tengah, Ayu paling belakang, Wak. Nah, setelah berkendara beberapa menit, mereka akhirnya masuk di jalanan yang emang sepi kali, Wak, dan lurus nih, terus kayak gak ada habisnya gitu lurus ya. Nama jalannya disensor sama si Hanan. Dan daerah yang mereka lewatin itu katanya banyak begalnya, Wak. Dan jalanan ini paling ditakutin untuk dilewatin kalau balik malam. Ini 3 cewek-cewek ini berani kali juga. Dan kebanyakan orang selalu menghindari lewat jalanan itu. Tapi kan karena mereka ini bonceng 3, Wak. Dan mereka nggak pakai helm pula, semua bandel kali kalian bertiga ya. Jadinya mereka yang nggak ada pilihan lain, Wak, selain lewat jalan itu dengan niat ngindarin polisi. Dah lah tuh jalan seperti biasalah mereka ya kan. Mereka pada saat itu nggak banyak omong juga, Wak, karena udah pada ngantuk, capek gitu. Nah, di sini nih
bagian pertama horornya Wak. Jadi kan, tadi kan posisinya Hanan yang nyetir, Hania di tengah, si Ayu di belakang. Nah pas si Hanan ini lagi nyetir, dia ngeliat nih, ada sosok pria pakai baju serba hitam. Dia mau nyebrang. Nah pada saat itu Hanan ini agak bingung, kok si pria ini gak nyebrang-nyebrang aja? Padahal motor yang mereka kendarai masih jauh Wak. Lewat aja lah bang, kami masih jauh nih bang. Diam aja pria itu Wak. Sampai mereka lewat pria itu pun dia gak nyebrang-nyebrang. Jadi berdiri aja tuh tonggok di pinggir trotoar tuh nunduk deh. Nah pada saat itu Hanan langsung tanya sama Hania Ayu di belakang kan, weh, kalian tengok nggak tadi ada cowok yang berdiri di trotoar itu? Sambil nunjuk ke arah kanan. Si Hania ngejawab, iya lihat Nan, tapi di seberangnya. Jadi si Hania ini Wak ngeliat ada cowok juga, tapi berdirinya bukan di tempat yang Hanan tengok, tapi di seberangnya. Padahal jelas sekali kata si Hanan, aku tuh ngeliatnya sebelah kanan nggak? Sebelah kanan jalan, ini malah si Hania nengok di sebelah kiri. Terus Ayu juga jawab, iya aku nengok di sisi kiri kok Nan, kata. Berarti sama kan seperti yang dilihat sama si Hania. Tapi Wak bedanya si Ayu nengok cowok yang tegak di pinggir kiri jalan itu bajunya robek-robek. Sedangkan si Hania ngelihatnya cowok itu pakai baju rapi. Jadi beda semuanya nih ya apa yang mereka lihat. Hanan nengok di kanan, Hania nengok di kiri baju rapi, Ayu nengok di kiri tapi bajunya robek-robek. Dah tuh, mereka berdebat lah itu Wak, setengah perjalanan tentang si sosok cowok yang mereka lihat itu. Akhirnya nggak kerasa 5 menit lagi mereka udah mau nyampe di rumahnya si Hanan. Nah pada saat itu Wak, mereka harus ngelewatin sebuah tikungan nih sebelum masuk komplek ya kan. Nah di saat ini Hanan ngelihat sesuatu lagi Wak. Di saat belok ini, Hanan kan lihat spion kan siap-siap mau belok masuk komplek soalnya. Nah pas si Hanan lihat ke spion, kalian tahu Hanan nengok apa? Hanan lihat ada ibu-ibu Wak, pakai kerudung, tapi agak nggak jelas muka ya karena memang pantulan lampu. Dan dia pakai baju serba putih. Yang Hanan sadari cuma ibu itu menatap Hanan dengan tajam dan sedetik kemudian hilang. Nah pada saat itu Hanan gak mau nanya ke Hania sama Ayu karena logikanya menurut si Hanan Wak ya, kalau memang mereka semua lihat ibu-ibu itu juga, mereka pasti langsung ngomong siapa tuh atau apa tuh. Tapi ini enggak Wak, Hania sama Ayu diam aja kayak gak ngeliat apa-apa gitu loh. Jadi ya udah Hanan telan sendiri aja kan apa yang dia lihat. Dah, gak lama setelah masuk belokan itu nyampe lah mereka di rumahnya si Hanan Wak. Mereka masukin motor ke garasi bentar kan dan Hanan matiin mesin motornya. Jadi berarti mesin motornya udah diem ya, udah gak berisik lagi nih ya. Dan info tambah dikit rumah Hanan ini tingkat 2 Wak. Nah baru aja si Ayu turun dari motor, mereka bertiga-tiga turun dari motor. Mereka bertiga juga sama-sama mendengar suara berdehem. Gitu. Suaranya berat kali Wak, tapi laki-laki. Nah Hanan waktu itu kenal suara itu, itu suara bang aku tuh namanya Ahmad, Bang Ahmad. Tapi masalahnya di atas tuh gelap kali dan gak ada kamar selain tempat ngejemur pakaian maksudnya. Tapi gak tahu loh kalau keluarga Hanan suka berjemur di atas ya kan. Boleh lah ngejemur orang masa pandemi kemarin. Apa sih Nat, udah kita lanjut lagi. Nah waktu itu Hanan sempat mikir Wak, ngapain si Ahmad ini gelap-gelapan di atas, udah jam berapa ini? Si Hania juga ikutan ngomong, woi Ahmad ngapain gue di atas, katanya. Abang sepupunya kan. Tapi gak ada balasan apa-apa Wak. Nah pada saat itulah merinding mereka sejadi-jadinya. Gak ada suaranya. Gak ada orang di atas. Merinding semua ketakutan. Hania dan nengok itu ketakutan juga. Udah sampai rumah si Hanan nih. Aku belum balik rumah nih. Aku balik lah ya. Dia langsung nyalain motornya, langsung pamit Wak sama mereka berdua untuk balik ke rumahnya. Ya cuma berbeda blok dari rumah si Hanan lah. Dah, nah singkat ceritanya Wak, Hanan sama Ayu masuklah ke rumah Hanan dan Ayu langsung bersih-bersih, bersiap buat tidur. Nah saat Ayu di kamar mandi Wak, Hanan ini sempat ngecek ke kamarnya Bang Ahmad dan ternyata Bang Ahmad udah tidur dalam kamar ya. Nah pada saat itu Hanan ini makin merinding lagi Wak, tapi dia nggak cerita ke Ayu, nanti takut pula Ayu nggak mau jadi nginap di situ kan. Udahlah tuh, malam itu pun akhirnya mereka berdua akhirnya memutuskan untuk langsung istirahat. Ada Syarif, kok ada bulu. Karena besok paginya mereka harus ke kampus lagi. Nah besok paginya Wak, Ayu yang bangunin si Hanan duluan, kan Hanan belum bangun. Ayu ini udah siap, udah tinggal berangkat. Ngelihat si Ayu udah rapi, langsung lah si Hanan ini buru-buru mandi kan, bersiap juga. Dan gak lama setelah Hanan selesai bersiap-siap, Hania datang lagi nih buat jemput Hanan sama Ayu buat berangkat sama-sama ke kampus. Masih tarik 3 juga nih mereka Wak, tarik 3, bonceng 3. Tartik kalau di tempat aku tuh namanya. Nah di perjalanan menuju kampus Wak, si Hania ini sempat cerita juga nih kejadian yang dia alami waktu dia balik ke rumah dia sendirian. Jadi kalian tahu nggak, kata Hania kan, waktu aku balik dari rumah kau, aku kan ngelewatin SD tuh. Itu tuh SD Hanan sama Hania pas masih kecil Wak, dan SD itu memang ada di dalam komplek perumahan mereka. Nah waktu aku ngelewatin belokan di depan SD itu Wak, aku dengar ada suara kau, suara Hanan maksudnya manggil nama aku, Hania. Langsung ngebot aku Wak, karena nggak mungkin kan kau ada di dekat SD itu secepat itu. Aku naik motor, kau jalan kaki, masa aku duluan yang nyampe sana? Gak ada, aku kesana kanan, kata si Hania. Gak ada lah, ngapain aku malam-malam ke depan SD, kata si Hanan. Udah lah sumpah lah, aku gak mau lagi lewat depan SD itu, biar aku lewat mutar.
untuk nyampe ke rumah aku. Udah tuh Wak, pada saat itu mereka mikir, oh ya udahlah ini kejadian horor biasa lah gitu, nggak apa-apa gitu kan. Ternyata Wak nggak berhenti sampai di situ. Jadi pas mereka sampai di kampus ketemulah si Hanan, Hania, Ayu sama teman-teman mereka yang lain kan. Nah di saat itu ada salah satu teman dari mereka bertanya, kalian bertiga berangkat ya? Ayu nginep rumah Hanan kata kawannya kan. Iya kata si Hanan. Nah terus Ayu nyambung jawab, iya weh Hana mamanya cantik kali weh, mirip Kade kata. Nah pada saat itu Hanan sama Hania kaget. Dia langsung ngomong, hah? Mamanya Hanan? Ayu bilang, iya. Emang kenapa? Soalnya pas aku tadi selesai mandi, ibuku lagi nyapu sama beresin barang-barang di meja. Jadi aku sempat salam lah. Ingat ya Wak, Ayu sempat salaman sama mamanya Hanan. Terdiam bentar si Hanan ini ya kan Wak, dengar kawan yang ngomong gitu. Dan gak lama setelah itu Hanan nanya lagi, terus dia ngapain aja yuk katanya. Ayu bilang, ya nggak ngapa-ngapainan. Dia cuma minta tolong aku buat bangunin kau aja biar nggak kesiangan. Soalnya mamaku udah bangunin kau berkali-kali tapi kau nggak bangun-bangun. Maka itulah aku bangunin kau. Terus dia lanjut lagi tuh nyapu sambil senyum-senyum gitu. Cantik kali mamamu kayak Kade kata si Ayu kan. Nah mendengar itu Hanan terdiam lagi Wak. Gak lama setelah itu Hania pun bilang, yuk ibunya Hanan itu sudah meninggal dari 2011. Langsunglah terkejut si Ayu sama kon-kon mereka yang memang lagi ikutan nimbrung di situ kan Wak. Terus siapa? Tadi pagi aku salamin siapa? Yang aku tengok kayak Kade itu siapa? Maaf ya yuk kami nggak tahu. Udahlah akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak membahasi ibu Hanan lagi. Udah tuh Wak ya, singkat cerita. Sepulangnya dari kampus, Hanani pun langsung lah ceritain hal ini ke kakak-kakaknya. Soal si Ayu nih ya, ceritainnya semua sama bapaknya juga. Dan ternyata sebelum dan sesudah kisah Ayu melihat sosok ibunya Hanan Wak, sebenarnya udah ada banyak kejadian-kejadian yang seram di rumahnya si Hanan ini. Tapi Hanan dan saudara-saudaranya yang lain udah kayak terbiasa gitu lah saking banyaknya. Nah beberapa kejadian seramnya tuh kayak ini Wak ceritanya ya. Nah jadi Hanan ini kan punya pacar dan pacarnya ini memang bisa ngeliat hal-hal gaib gitu. Kita sebut aja lah nama pacarnya ini Nino ya. Nah setiap kali Nino ini nganterin Hanan pulang, Nino selalu ngeliat Wak ada sosok kuntilanak dengan perawakan keibuan sedang menunggu di depan teras. Bukan nongkrong Wak ya, tapi emang kayak nungguin gitu loh, nggak tahu siapa yang ditungguin. Jadi setiap kali Hanan ini baru sampai di depan rumah, dia langsung cepat-cepat masuk ke dalam rumah, disuruh masuk cepat kata Nino. Dan setiap masuk rumah dari luar Wak, Hanan ini selalu diajarkan dari kecil untuk langsung baca ayat kursi. Bagus. Boleh dicontoh ini Wak. Dan kalau setiap kali Hanan baca ayat kursi untuk masuk ke dalam rumah, Nino ini selalu ngeliat kayak ada lingkaran biru bercahaya yang ngelindungin Hanan seketika setelah Hanan ini baca ayat kursi. Sedangkan sosok yang lagi nunggu di depan teras itu seperti tidak menghiraukan Hanan masuk. Jadi bukan Hanan yang ditunggu. Terus siapa yang ditunggu sama sosok ini? Ya. Nanti ku jawab. Hari ke hari setiap kali Nino nganterin Hanan pulang Wak, Nino selalu ngeliat itu sosok. Memang gak ngeganggu dia Wak, karena memang dia hanya terpaku dan nunduk. Tapi dia kayak menunggu gitu loh. Sampailah suatu hari Hanan sama Nino berpapasan sama kakak perempuannya Hanan yang memang baru pulang kerja malam. Kita sebut aja nama kakaknya Hanan ini Kak Tati ya. Jadi Hanan, Nino, Kak Tati ini nyampe di rumah berbarengan Wak. Di saat itulah Nino baru kaget karena Nino akhirnya tahu siapa yang ditungguin sosok itu. Yang ditungguinnya siapa? Betul, Kak Tati. Jadi Nino ini ngelihat Wak, pas Kak Tati masuk, sosok kuntilanak itu pun ikutan masuk. Udah. Nungguin Kak Tati balik rupanya sosok itu. Dan tidak lama kemudian makin banyak lagi nih Wak cerita aneh terjadi di rumahnya si Hanan. Termasuk di kamarnya Kak Tati. Kayak contohnya nih ya ketika si Hanan ini lagi sendirian di rumah. Karena memang beraktivitas di dalam rumah jadinya kan Hanan bakal sering bolak-balik dapur atau ke toilet ya kan. Nah setiap si Hanan ini keluar dari kamarnya, Hanan itu harus melewati kamarnya Kak Tati. Kamar Kak Tati ini cukup besar Wak karena memang ada kamar mandi di dalamnya. Dan memang kadang kamar itu berantakan kali, gelap dan lembab juga gitu. Nah karena harus terus melewati kamarnya kakak dia ini, Hanan ini pun makin lama makin seperti melihat kayak ada orang nih di dalam kamar Kak Tati. Nah karena Hanan ini malas ngerasa takut, Hanan pun akhirnya ditutup lah pintu kakaknya kan. Nah di saat Hanan tutup pintu ini Wak, kalian tahu Hanan dengar apa? Hanan dengar ada bunyi botol kosong yang jatuh dan heboh kali gitu loh bunyinya. Dibuka langsung sama si Hanan kan, aduh kesemutan aku. Tuh bentar. Oh, dua. Nah pas dibuka lagi sama si Hanan Wak kamarnya Kak Tati itu. Dan betul aja botol-botol kosong udah jatuh berserakan di lantai Wak. Seolah emang ada yang ngamuk gitu loh, gak suka si Hanan ini tutup pintu kamar si Tati. Jadi pada saat itu dibuka aja sama si Hanan dan dia pun melanjutkan aktivitasnya. Tutup. Oke. Bye. Pergi.
gitu. Terus Wak pernah juga nih suatu ketika abangnya si Hanan nginep bawa istrinya yang lagi hamil di rumahnya si Hanan. Ini mungkin Bang Ahmad sama siapa nggak tahu lah, soalnya si Hanan juga nggak ada bilang dia berapa bersaudara. Anggap aja lah, janganlah sekali bukan Bang Ahmad, kita panggil aja lah siapa ya. Anggap aja lah Bang Azmi ya, istrinya namanya Ade aja lagi, aku udah kehabisan nama ini. Jadi waktu itu Wak Hanan sama Bang Azmi ini lagi bekerja, jadi cuma ada Kak Ade sama Kak Tati aja di rumah sore itu. Nah menjelang maghrib Wak sekitar jam 6 sore Kak Tati ini masih tidur. Emang katanya si Hanan Kak Tati ini seringkali tidur setelah asar, nanti bablas sampai malam gitu loh. Nah saat itu Wak Kak Ade lagi mau nutupin jendela karena udah maghrib ya kan. Nah Kak Ade pun ngelewatin lah kamar Kak Tati, dilihatnya Kak Tati lagi tidur. Dia masuk lah mau tutupin jendela juga gitu. Tapi pada saat itu Wak Kak Ade ngelihat ada sesuatu yang janggal gitu. Kak Ade melihat ada banyak rambut Wak di sekitaran kakinya Kak Tati. Perhatikannya baik-baik kan. Dan di saat itu Wak, Kak Ade baru sadar ternyata ada kuntilanak sedang tiduran di kakinya Kak Tati. Kuntilanak tiduran di kaki dia. Jangan tidur maghrib-maghrib Kak Tati. Capek kali kakak. Nah karena ketakutan Kak Ade pun langsung nutup pintu kamarnya Kak Tati. Jadi Kak Ade ninggalin Kak Tati di situ, nggak dibangunkan Kak Tati, biarlah dia di dalam sama kuntilanak itu. Mungkin karena kepanikan kali Kak Tati ya kan. Dah tuh Wak, karena makin banyak kejadian aneh di rumahnya Hanan Wak, akhirnya keluarga Hanan pun meminta bantuan kepada sanak keluarga yang lain Wak, yang memang paham dengan dunia goib. Dan info tambahan dikit lagi nih Wak ya, kata si Hanan memang keluarga Hanan ini banyak sekali yang jadi habib dan sensitif atau peka sama hal-hal gaib gitu. Nah singkat cerita suatu hari adalah nih satu sanak keluarganya si Hanan yang Habib mengunjungi rumah Hania sepupunya. Nah Habib ini memang sedang ke rumah Hania untuk bersilaturahmi sekalian membersihkan rumah Hania. Membersihkan ya. Nah karena waktu itu Bapak Hanan kebetulan lagi ada di rumah Hania, beliau pun akhirnya meminta tolong Habib itu untuk datang ke rumahnya untuk dibersihkan juga. Habib itu pun kemudian ke rumah Hanan lah ya kan. Nah seperti biasa beliau keliling-keliling di rumahnya Hanan. Beliau lihat setiap kamar yang ada di rumah dapur, ruang atas, dan kamar mandi. Tengoknya semua, terus beliau ngangguk-ngangguk. Seolah mengerti lah apa yang ada di situ gitu. Nah Hanan dan keluarganya diam aja tuh nengok Habib tersebut. Akhirnya Habib itu melihat kamar Hanan dan dia nunjuk ada sebuah foto. Habib nanyalah ke Hanan, ini almarhumah ibumu? Katanya. Iya Bib. Oh ya sudah, simpan aja ya, jangan dipajang. Kalau kangen bisa lihat aja sesekali atau dibuka di handphone, kata Habib. Nah Hanan dengar itu langsung diam terpaku Wak. Seperti kayak tertampar gitu loh oleh kalimatnya Habib. Sampai akhirnya Habib itu pun naik Wak ke balkon atas tempat berjemur tuh. Yang naik waktu itu cuman Habib, anaknya Habib dan bapaknya Hanan. Hanan dan saudara-saudara lainnya nunggu di bawah Wak. Nah setelah lumayan lama mereka di atas, akhirnya mereka pun turun. Dah, Habib itu pun langsung pamit untuk balik ke rumahnya Hania untuk mengambil barang-barangnya dan melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumah beliau. Nah pada saat itu Bapak Hanan ikut mengantarkan Habib ke rumah Hania. Sedangkan Hanan sama saudara-saudaranya lain tetap tinggal di rumah ya kan. Belum ada penjelasan nih dari Habib apa yang Habib lihat. Tapi Wak tidak lama kemudian karena Bapak Hanan nemenin ke rumah Hania kan. Di saat itulah Bapak Hanan menanyakan ada apa sebenarnya di rumah saya ke si Habib. Udah ada tahu nih bapaknya ceritanya apa, balik lagi ke rumah. Barulah bercerita ke anak-anaknya dan ke kita semua. Jadi kata si Om, jadi Habib tadi sudah usir semuanya. Baba, panggilan Hanan ke Bapak Ewa. Baba juga nggak tahu dia ngomong apa sama jin yang ada di sini selama di atas balkon. Karena tadi Baba lihat dia cuma diam, merem, ngangguk-ngangguk, anaknya ikut berdoa. Toto selesai aja gitu. Nah saat di rumah Hania tadi barulah Habib itu cerita nih kalau tadi waktu di atas itu dia tuh sedang bernegosiasi dengan sesosok jin. Ya, jin itu mukanya betul-betul mirip dengan ibu kalian. Soalnya Habib itu bilang, wajahnya betul-betul mirip dengan foto yang tadi saya lihat di kamar Hanan. Bedanya Wak, cuman di rambut. Rambutnya panjang, poni hampir menutupi kedua bola matanya. Matanya pun hitam, lebam. Dan dia memiliki sayap hitam yang besar. Habib itu juga sempat nanya ke jin itu, nak, ngapain kamu di sini? Jin itu diam. Ditanya lagi, ngapain kamu di sini? Baru jin itu akhirnya menjawab, saya ibunya mereka. Tidak, ibu mereka sudah lama meninggal. Ibu mereka sudah di tempat yang seharusnya, yaitu di tempat Allah, kata Habib. Dengar itu jinnya diam. Lalu Habib bertanya lagi, kamu mau pulang sendiri atau saya yang antarkan? Akhirnya jin ini jawab apa? Pulang. Dan seketika itu nak, jin itu terbang menggunakan sayap hitamnya dari atas balkon. Dan wujudnya langsung berubah. Menyeramkan. Bukan lagi sosok muka ibu kamu. Dah, setelah selesai diceritakan oleh ayahnya Hanan, Wak,
Malam itu juga semua bayi tetangga termasuk anak kecil menangis. Terdengar sampai ke rumahnya Hanan malam itu juga. Jadi ya dari sini kalian tahu kemungkinan yang dilihat dari awal Hanan di depan komplek tuh sebelum masuk komplek waktu tikungan, yang berdehem di atas balkon, yang menyambut Ayu di pagi hari, yang menunggu setiap malam di depan gerbang, yang tidur bersama Kak Tati, itu adalah sosok si ibu yang bersayap hitam nih wah. Mungkin si jin yang memang meniru perawakan almarhumah ibunya Hanan, yang memang terpajang di kamarnya si Hanan untuk menduplikat tuh wujud ibu Hanan dan saudara-saudaranya ya kan, supaya bisa menguasai anak-anaknya ibu Ayu. Coy. Tapi wah itu setelah dia pergi bayi-bayi sama anak-anak tetangganya nggak apa-apa. Coba aku tanya, Nan, jangan nyasar ke sana pula deh. Semoga nggak kenapa-napa lah ya. Pikiran pula sama aku. Dan sekali juga wah dari cerita ini kita kirimkan Al-Fatihah sebentar ya untuk almarhumah Ibu Hanan. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke wah, jadi itu tadi satu kisah horor si Ayu Hanan. Gimana menurut kalian? Jangan sampai lah ya kita perdana main ke rumah kawan, tiba-tiba ada ibunya. Salam, rupanya bukan ibunya. Ya Allah, gimana perasaan si Ayu? Salaman, pegang kulit. Tante, rupanya bukan. Ya Allah. Buat kalian juga yang mungkin punya pengalaman yang sama atau lebih seram lagi, langsung aja wak kirim cerita kalian ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Insya Allah kalau misalnya kalian rapi, kalian jelas menceritakannya, akan aku up di video horor Wawa selanjutnya. Ya, makasih banyak ya Hanan, makasih banyak Hania, makasih banyak Ayu. Salam buat orang-orang rumah ya Nan. Oke wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Oke.